Bismillahirrahmanirrahim. Qila auhallahu ta'ala ila Uzairi an-nabi Uzairin nabi faqala ya Uzairu idza adnabta dzamban saghiran fala tanzur ila shigharihi wanzur ila man adnabta lahu wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila shigharihi wanzur ila man razaqaka wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawika. Dikatakan bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Allah berfirman, wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa kecil, jangan engkau pandang kecilnya dosa itu, tapi lihatlah zat yang engkau telah berbuat dosa kepadanya. Dan apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, maka jangan engkau lihat kecilnya kebaikan itu, tapi lihatlah zat yang telah memberi rezeki kepadamu, atau zat yang telah memberikan kebaikan itu kepadamu. Dan apabila musibah menimpamu, jangan engkau ceritakan kejelekanku kepada makhlukku. Maksudnya kan, nanti saya jelaskan. Sebagaimana aku tidak pernah menceritakan kejelekanmu kepada malaikat-malaikatku ketika catatan kejelekanmu dilaporkan kepadaku. Keterangan menceritakan nasib buruk atau sial kalau bahasa kita ya kepada orang lain disebut syikayah. Syikayah itu yang menceritakan nasib buruk yang menimpa kita atas ya bala, musibah segala macam, pokoknya tidak nyaman lalu kita ceritakan ke orang yang kesannya itu kita merasa berat gitu ya. Merasa berat, merasa tak puas dengan ketetapan Allah. Nah, itu yang disebut syikayah tadi. Seakan-akan kayak kita tuh mengadukan keburukan Allah kepada makhluknya, yang dalam anggapan kita Allah telah berbuat buruk kepada kita. Nah, syikayah hanyalah kepada Allah. Kalau mau ngadu itu mestinya jangan kepada makhluk, kepada Allah. Masalah jika kita menceritakan nasib buruk kepada orang lain tetapi hatinya ridha dan sabar karena menjawab orang-orang yang bertanya kepadanya, hal itu tidak termasuk syikayah. Nah, jadi lihat bedanya. Bentuknya mirip, sesama mengadukan kepada orang lain atas musibah atau bala yang menimpa kita. Kalau dia syikayah yang haram tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, ada kesan tuh kita macam tidak terima, ya. Ada kesan tuh kita merasa berat, dongkol menghadapi atau menerimanya itu. Nah, sehingga kalau diceritakannya ada semacam kepuasan di hati kita. Beda kalau cerita itu orang bertanya, lalu kita jawablah, memang aku sedang mengalami musibah begini, tapi kita ridho, ya, tidak ada lalu merasa berat atau buruk sangka kepada Allah Ta'ala, ya, cuman sekedar memberitahukan gitu. Maka tadi di sini disebut, tidaklah itu disebut syikayah, sebab Nabi pun pernah berkata demikian ketika ditanya oleh malaikat Jibril saat menjelang wafat Rasulullah SAW maksudnya. Jibril bertanya, ya Muhammad, apa yang terasa olehmu? Nabi SAW menjawab, aku susah dan bingung. Nah,
Jibril bertanya lagi, apa yang menyebabkan kau susah dan bingung? Nabi SAW menjawab, nasib umatku di akhir zaman. Ya, macam mana nanti keadaan umatku ini sepeninggalan aku. Di akhir zaman banyak fitnah, seperti banyak zaman kita. Nah, ini di keterangan telah disebut justru poin yang ketiga. Jadi kalau kita amati wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair ini berisi 3 poin, ya, 3 poin yang sangat berharga. Pertama, tadi apabila engkau melakukan dosa kecil, jangan engkau pandang kecilnya dosa. Tapi lihatlah zat yang engkau telah berbuat dosa kepadanya. Nah, di sini Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita maksiat sekecil apapun yang kita gawi, ya, dosa sekecil apapun tuh jangan pandang dosanya atau maksiatnya. Tapi lihatlah hakikat kepada siapa maksiat itu kita lakukan, pelanggaran itu kita lakukan, ya tentu sudah dijawab tadi. Lihatlah kata Allah kepada siapa kau berbuat maksiat itu. Nah, tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah diarahkan kepada pandangan ulama tasawuf, itu pasti dosa sudah tidak ada lagi terbagi kecil atau besar, semuanya akan menjadi besar. Soalnya kepada siapa kita melakukannya, itu yang jadi masalah, ya. Nah, kalau melihat sisi dosanya baru tepilah ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi kalau orang yang betul-betul jujur melakukan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan lagi memandang perbedaan dosa besar atau dosa kecil itu. Kemudian itu satu, ya, poin satu. Yang kedua, nikmat atau kebaikan Allah Ta'ala. Nikmatlah secara umum. Apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit atau nikmat yang sedikit, nah maka jangan engkau lihat kecilnya kebaikan itu atau nikmat itu, tapi lihat siapa yang ngasih, seakan-akan seperti itu. Nah, karena sumber segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka lagi-lagi tidak ada sebenarnya nikmat yang kecil. Sebenarnya semua nikmat itu besar semua. Kenapa? Karena itu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil nikmat aja di dalam kitab mengenal Al-Asmaul Husna, ketika Allah bertanya kepada Nabi Daud, ketika Nabi Daud bertanya kepada Allah Ta'ala, apa nikmat engkau yang paling kecil ya Allah yang kau berikan kepada makhluk? Nah, kata Allah Ta'ala menjawab di situ, nafasmu. Nafas itu dianggap nikmat yang kecil. Padahal bagi kita sendiri yang bernapas itu termasuk sebesar-besarnya nikmat. Ya. Nah, coba aja tanyakan kepada orang yang nafasnya bermasalah, payah pernapasannya. Wah, dia harus beli tabung oksigen. Apalagi misalnya terus menerus sambung menyambung. Nah, tabung oksigen itu yang kecil itu berapa coba setabung? Siapa yang tahu pengalaman? Nah, siapa yang pernah punya pengalaman bermasalah pernapasan? Berapa? 50.000. Masa iya? Kalau di rumah sakit ada bayar berapa? Udah bayar dah ya? Karena untuk yang menjadi cuma. Ada tabungnya mahal. Oh, tabungnya ya. Kalau kita macam beli di Tempat lain ada. Oh, tadi ya. Cuma di rumah sakit ya. Berarti uang yang tadi berapa lah kira-kira? Paling ya bapak 50. Oke, 50.000 ya. Nah, betul Joko, pengalaman waktu Joko. Tahu dia. Nih. Nah, itu kalau tabung itu dipakai terus 24 jam udah sampai. Sampai tabung itu paling berapa jam? Oh, coba bayangkan. Umpama itu beli tadi tuh. Hah? Sehari? Apa tuh? Tabung gas. Itu kalau masa tabung gas hidup dia tuh. Hidup ya. Nyala semuanya. Gimana? Yang mana? Yang besar tuh ya? Nah, itu kalau disedot 24 jam berapa lawas tuh? Sehari juga? Coba bayangkan tuh. Mungkin itu hitungan jam tadi ya. Nah, jadi kalau ya anggaplah kita dibulatkan 500. Nah, coba bayangkan. 10 hari 5 juta. Betul kan? Nah, sebulan berarti 1 juta 15 juta. Betul ya? Betul ya?
Coba bayangkan, itu Allah katakan nikmat paling kecil yang kita, masya Allah, tidak ada mampu untuk membayarnya. Ya, nah coba bayangkan. Tapi yang jelas itu tadi, melihatlah nikmat itu yang ngasih siapa. Nah kalau dosa tadi kepada siapa. Betul, sesuatu itu kalau dilihat, kalau kita bicara spesifik nikmat aja, kalau sudah terpandang siapa yang ngasih, pasti besar. Pasti besar. Ini mohon maaf ya, yang sudah punya istri atau yang belum punya istri tapi mungkin pernah dikasih hadiah ulang tahun oleh kekasihnya dengan bentuk yang sederhana, tapi masya Allah jadi kenangan terindah. Betul kan? Oh, coba bayangkan. Iya, betul tak? Nah, siapa yang pernah dikasih pengalaman? Sayang saya tidak bawa baju dulu. Ada baju kasihan pacar saya dulu. Senyum dia. Waktu saya mondok tuh, saya dikasih hadiah ulang tahun. Itu tahun, kalau tidak salah masih kelas 1 aliyah, 2001. Sampai sekarang saya bawa pakai baju itu, cuman ya sesekali gitu. Ada kalau tahu bajunya warna putih, macam kayak siapa ya di sini? Dan salurnya tuh lurus, mirip kayak baju Joko nih, cuman putih warnanya. Sini macam bersekat ke bawah. Kalau orang melihat baju tuh pasti tidak bakal nyangka bahwa baju itu diberikan kepada saya di tahun 2001. Kamu masih SD ya? Oh ya Allah, tapi ya sampai sekarang masih lah bingung. Nah, jadi sekarang ini 2023. Wah, 22 tahun. Nanti lah kalau malam Jumat depan nih, insyaallah bihaulillah wa quwwati. Ya, mudah-mudahan saya ingat saya pakai. Pokoknya kalau saya pakai jelas tidak bakal nyangka itu di tahun 2021. 22 tahun bayangkan. Waktu itu ada cewek tuh naksir sama saya, payah lah bilang kan. Iya. Dia makan tak kenyang gitu ya. Tidur tak nyenyak gitu. Iya. Terbayang saya aja. Wah, bayangkan kerja di wartel pacar saya tuh. Iya, di wartel. Gaji pertamanya langsung dibelikannya baju. Masya Allah. Iya, langsung dikirimkan ke Jawa. Wah, Masya Allah. Ulang tahun. Wah, payah bilang kan bahagianya hati itu. Nah, kalau harganya di saat itu kalau tidak salah dibilang 150. Baju itu di tahun 2001. Mahal kan? Kalau sekarang berapa perkiraan? Anggaplah 500 juta. Kalau ukuran duit, saya kira masih bisa terkejar lah ukuran 150 atau 500 juta tuh. Tapi bukan itu yang saya pandang. Wah, langsung terbayang Firdaus itu. Yang ngasihnya tuh siapa? Ya kan? Nah, yang ngasihnya siapa? Nah, jadi kalau sudah terpandang yang ngasihnya itu masya Allah, baju itu seburuk apapun pokoknya, wah bilang kan. Ya. Itu benar juga dah kalau dipikir-pikir itu baru satu makhluk yang kita bisa menyebabkan terbawa-bawa sampai ke mimpi-mimpi gitu ya. Nah, cuman kita tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala per detik itu senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Cuman karena basirah kita itu, mata hati itu picak, ya tertutup, kita tuh tidak pernah bisa menyadarinya gitu maksudnya. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala detik per detik selalu melimpahkan madad untuk keberlangsungan kehidupan kita. Baik dalam sisi badan nih, zahir, batin, itu ditopang terus sama Allah taala. Itu kalau bangsa Allah cabut satu aja, mampus gitu. Ya, cobalah kita pikir aja, panca indera aja sudah 5 sudah. Panca indera aja 5. Dan itu terus berlangsung. Dan alhamdulillah tidak ada yang bermasalah panca indera kita. Kenapa? Karena memang ditopang oleh Allah Ta'ala. Allah dengan salah satu namanya Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Ya, semuanya itu dipelihara oleh Allah Ta'ala. Mata kita bisa memandang, kuping bisa dengar. Satu aja saya katakan tadi Allah cabut di malam hari ini, ya mungkin tidak ada yang sampai ke sini. Ya. Coba aja pas yang mata tadi, babaya nak keluar rumah, tahu-tahu gelap pandangan. Nah, macam mana nak berjalan ke sini? Atau
kuping tidak ada dengar. Bingung juga. Dalam hati itu apalah pandir ustaz itu tadi, orang ketetawaan dia bingung dewek misalnya. Ya karena kupingnya saliwang begitu misalnya. Nah, apalagi wah tak bisa kita. Nah, itu ditopang terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan penopangan itu dicabut? Ketika sudah wayahnya hancurnya jasad kita atau mati. Nah, itu pemelihara Allah kan Allah cabut sesuai dengan qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipikir-pikir, Allah tuh pengen ngajak kita merenung, bertafakur. Tidak usah kata Allah seakan-akan tuh mikirkan nikmat aku yang besar-besar, yang kecil aja lah coba kau pikirkan dalam-dalam. Betapa itu diliputi dengan nikmat yang besar-besar tadi, sebagaimana yang kita bahas. Nah, itu yang nomor 2, ya, kaitannya kepada nikmat atau kebaikan yang Allah limpahkan ke kita. Sedangkan yang ketiga tadi sudah dibicarakan. Apa tadi itu? Syikayah. Jangan kita mengadu-ngadukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Maksudnya tidak boleh curhat-curhat. Yang curhat-curhat itu sekali lagi untuk lebih menguatkan yang terkesan kayak kita tuh tidak sabar, kita tidak ridho, tidak baik sangka dengan ketentuan Allah taala. Nah, yang itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita tuh curhat untuk minta solusi, karena mungkin kita merasa kita ini bodoh, khawatir salah langkah di dalam menghadapi musibah nih, menghadapi penyakit nih. Cuman ya, akhirnya kita kadukan lah kepada kawan, aku ini sakit ini nih. Apa kata kawan? Burit begisul. Misal, ada tak kau punya obatnya? Akan pasti cerita kan? Kata kawan, di mana letaknya? Di sini ha misalnya. Tengok ilah. Ya, aku punya kawan namanya Firdaus, ahli urusan perbisulan misalnya. Asal di ludahnya insya Allah bebangat. Ya, umpama ya. Nah, itu cerita macam itu sekadar untuk minta pendapat apa langkah-langkahnya. Ya karena mohon maaf lahir batin, kalau kita tidak ada bertanya memandai dewek yang terjadi, apa yang terjadi? Nah, bisa berparah penyakit kita, istilahnya seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Nah, pokoknya silahkanlah minta pendapat kepada para ahlinya atau ditinjau dalam sisi agama supaya ibarat itu penyakit kita ini atau masalah kita yang telah menimpa kira-kira bisa diselesaikan, dipandang sisi agama itu macam mana langkah yang terbaik. Jadi kalau saya ingatkan nih jamaah Majelis Ta'lim Al-Mubarak, kalau ada kawan curhat, keluarga curhat, atau siapa saja curhat tentang permasalahan hidupnya dalam segala sisi, langkah pertama tuh yang diberi masukan adalah suruh dia berkomunikasi dengan Allah Ta'ala dulu. Itu yang terbaik. Jangan, kalau menurut aku ini harus begini, itu makhluk, ya istilahnya gaya pikiran makhluk itu tidak akan pernah bisa sampai kepada memahami hikmah yang Allah simpan di balik setiap kejadian itu. Jadi kalau kita modelnya itu memberikan solusi dengan berlandaskan atau berdasarkan pikiran kita, payah nak tembus. Itu tuh anggaplah solusi kedua aja. Nah, pertama, kontaklah Allah Ta'ala dulu. Ya, melalui munajat memohon kepada Allah, berdoa supaya Allah Ta'ala memberikan solusi dengan memperbaguskan hubungan kepada Allah, ibaratnya gitu, dengan bertaubat, dengan banyak istighfar. Nah, baru setelah itu solusi-solusi yang berlandaskan akal pikiran tadi. Ya, misalnya kalau teori ilahiyah, bersedekahlah, ya, karena sedekah itu kan menyenangkan hati orang. Sedangkan kita kalau punya masalah, kita masih akan senang kalau dikasih solusi. Nah, kasih dulu kesenangan di hati orang. Mudah-mudahan dengan berkat kita memberikan rasa gembira di dalam hati orang, Allah pun berkenan memberikan rasa gembira pula di dalam hati kita. Dengan melalui, entah macam mana cara, itulah dibilang tuh, di luar akal kita bisa tembus itu. Allah sangat mudah membuat alasan-alasan atau jalan-jalan yang kadang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Nah, baru nanti pakai yang tadi itu, insya Allah nih secara zahir, jangan lupa juga insya Allah bihaulillah wa quwatihnya. Jika Allah menghendaki, dan itu pasti dengan daya kekuatan dari Allah.
Baru tunjukkan nih kayaknya jalannya begini. Nah baru bismillah. Nah jadi Allahnya dulu yang dikontak, yang dihubungi gitu. Jangan kita main langsung pakai akal pikiran kita. Iya pokoknya kata di YouTube, ay mantap, sudah mau di pengalaman ada. Pengalaman dia belum tentu ke kita sama. Istilahnya begitu. Dan kita jangan coba-coba mengandalkan akal pikiran manusia. Sekelas Rasulullah aja doanya Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Ya Allah, perbaguskan seluruh urusan-urusanku. Wa la taqilni ila nafsi, dan jangan untuk memperbaguskan urusanku itu engkau serahkan kepada diri aku sendiri. Rasulullah tuh, wa la ila ahadin min khalqik, jangan juga diserahkan kepada salah seorang daripada makhlukmu yang lain. Tarfata ain, walaupun hanya sekedip mata. Nah, jadi tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, akal kita sendiri, kehebatan. Tidak ada, lemah kita. Semuanya balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya makalah yang ke-23, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu ya.